Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone bersama saya, Andri Susanto, dan juga Om Alan Pamungkas. To the bone. Jangan lemas, semangat. Semangat ya puasa kita ya, semangat ya. Belum bangun kayaknya nih ya, habis imsak ya. Aduh, sahur. Sisa sahur masih ada. Sisa Sahur masih ada ya. Harus tetap semangat dong. Iya. Ini Jam hari 8. pertama. Jam 8 masih lama loh buka. Hari pertama. Gorengan. Bau-bau gorengan udah kecium ya. Udah mau takjil war nih. Takjil kita war. nih, ya kan? Ini hari pertama di hari kerja dengan puasa benar. pertama ya. Iya, gitu. puasa pertama maksudnya puasa di hari kerja yang pertama kali ini. Pertama kali ini harus tetap semangat. Udah ketemu Senin ya. Udah gitu puasa. Ya kan? Aduh, magernya minta ampun. Pahalanya bakal banyak kok, tenang Mas Andri. Katanya tidur itu juga pahala ya? Tidur yang bermanfaat. Kita tidur yang tidur bermanfaat. Ini tapi emang lemes banget nih. Oke Zoners ya. Ya mungkin Om Alam bisa kasih tips kali ya. Kira-kira apa tips supaya kita nggak lemes gitu. Kalau saya lagi lemes banget ini hari ini nih. Ya, di health-nya Okezone membahas ada kiat-kiat khusus untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang menjalankan puasa gitu. Iya. Salah satu hal yang paling penting memang asupan air gitu ya. Kita rajin minum air gitu. Tidak dehidrasi ya. Tidak dehidrasi. Yang harus di-maintain baik pas ketika kita sahur, kemudian pas berbuka, kemudian setelah sholat tarawih misalnya harus diisi juga, kemudian sebelum tidur. Jadi kira-kira 1,5 sampai 2 liter itu tetap terpenuhi meskipun pada siang hari kita berpuasa gitu. Itu kemudian makanan-makanan yang tinggi nutrisi juga sangat dianjurkan gitu. Dan banyak serat. Dan banyak serat, betul. Nutrisi dan serat itu. Gorengan jangan ya, kayaknya ya. Sebenarnya gorengan ya kalau dari kesehatan jangan. Cuman kan itu sudah mengakar budaya di kita di Indonesia gitu kan, bahwa gorengan menjadi jadi menu buka puasa wajib ya gitu. Iya, wajib buat amalan kali. Tapi mungkin seiring dengan berjalannya umur kali ya teman-teman kita yang sudah yang sudah berumur, kayaknya gorengan harus mulai dikurangi sih. Iya, jangan terlalu banyak lah. Ya. Ada lemak dari minyaknya itu ya. Itu. Nah, selain puasa nih, persiapan kita juga kemarin kan di minggu lalu ya, ada banyak sekali berita lah ya, sekalian persiapan puasa, harga bahan pokok lagi naik, itu juga lumayan tuh, ya kan. Nah, ini lagi naik juga, ya wajar sih ya menjelang. Wajar memang biasa permintaan yang tinggi memicu ini kan, hukum ekonominya kan memicu harga yang tinggi juga gitu. Dan ini harus meskipun ini wajar, tapi memang pemerintah juga harus bisa mengantisipasi dengan tepat ya, agar memang lonjakannya itu masih dalam tahap yang wajar. Saya kira gitu, Mas Andri. Harga eceran tertingginya itu betul. Yang tetap di angka segitu. Jangan sampai kemudian aji mumpung. Betul. Iya, karena kasihan juga nih masyarakatnya, ya kan. Sudah bahan pokoknya mahal, bensinnya mahal, dioplos lagi. Mahal pun ada isu dioplos gitu. Tapi memang pemberitaan yang sangat menggemparkan ya kemarin betul. Gitu ya. Ya, minggu lalu tuh kita dihebohkan dengan hadirnya bensin ya, pemanggilan kejaksaan ya, terhadap petinggi Direktur Utama Pertamina Patraniaga, betul. Ya kan, terkait soal adanya korupsi nih, ya kan. Yang senilai 190 triliun. Banyak ya? Itu di 2023 saja. Waduh, riset. Padahal korupsinya sejak 2018. Waduh, kalikan saja lah kira-kira gitu ya. 193 dari 2018 ke 2023, 5 tahun. Iya, buset, banyak amat. Waduh. Bisa beli Liverpool tuh. Beli klub bola. Bisa beli klub bola di Inggris tuh. Menjadi juara. Menjadi ini puncak klasmen ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ini. Iya, menarik. Awalnya Kejagung menyebut ada pengoplosan dari pihak Pertamina gitu ya. Tapi kemudian pihak Pertaminanya membantah gitu. Hanya melakukan blending dan penambahan zat adiktif saat rapat dengar pendapat di DPR gitu. Tapi menarik, dari rapat dengar pendapat kemarin tidak hanya dari Pertamina tuh, tapi dari swasta juga diundang kan. Akhirnya ada kesepakatan bersama bahwa penambahan zat adiktif itu tidak
serta-merta mengubah RON. Iya, Iya. iya betul. Iya kan? Pengakuan mereka bahwa itu hanya melakukan penambahan zat adiktif ya gitu Iya. kan, dan pewarna kan. Pewarna, betul. Sementara untuk ukuran RON ukuran itu sama. tetap Jadi nggak akan mungkin RON 90 dikasih zat adiktif, terus kemudian berubah menjadi RON 92. iya gitu. Itu pengakuan mereka. Iya. Dan ini juga harus didalami sih apakah memang itu kan, saya pikir itu statement-statement yang normatif ya Mas Andi Iya. di depan anggota dewan gitu. Iya. Dan Kejagung juga harus memeriksa apakah memang seperti itu atau ada perilaku culas yang ditutup-tutupi gitu dari proses-proses seperti itu. Karena memang ketika bensin ini kan menjadi salah satu, kalau bahasa kita mungkin sembako gitu kan. Ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok juga bensin ini, bahwa menjadi andalan masyarakat gitu untuk melakukan aktivitas, dan ketika Soalnya butuh bensin karena kalau ini tidak diantisipasi dengan cepat gitu, tidak dibuka dengan segamblang-gamblangnya, masyarakat akan kecewa dan akan beralih mungkin. Iya. Mas Andri gitu. Beralih ke swasta. Dan yang sebenarnya harus dijaga kan adalah trust ya, kepercayaan. Ya. Nah ini kan persoalannya kayak kondisi semacam ini kan akhirnya jadi mencoreng kepercayaan masyarakat gitu terhadap ya itu tadi perusahaan plat merahnya pemerintah. Banyak gitu, masyarakat yang sakit hati juga kan gitu maksudnya. Karena ada juga meme tuh kemarin di media sosial yang bilang kalau bedanya Pertalite sama Pertamina apa sih, sama sama Pertamax gitu ya. Ya bedanya Pertamax itu adalah Pertalite yang nggak ngantri. Kayak gitu kan. Karena banyak juga Mas Andri sebagian orang yang mengisi di Pertamina itu karena rasa nasionalismenya kan gitu. Betul. Saya membeli di Pertamina itu bukan semata-mata karena harganya lebih murah dibandingkan swasta. Betul. Tapi saya mencintai produk dalam negeri, saya mencintai Indonesia, maka dari itu saya membeli Pertamina gitu. Yeah. Tapi kemudian dengan kasus seperti ini mereka merasa kecewa gitu dan dibohongi. Sama juga kayak ini kali Om. Kayak misalnya kenapa sih orang beli Pertamax gitu? Ya kan? Oh karena Pertalite bukan hak saya. Iya. Gitu ya betul, kan? Kan? Ya udahlah gitu. Intinya kan niat masyarakat sebenarnya baik. Gitu. Baik, betul. Ya kan? Bahwa oh ya udah deh gitu. Beli Pertamax deh gitu. Alasannya apa ya? Alasannya karena si Pertamax ini kan bukan subsidi gitu. Kita tidak berhak memakai Pertalite gitu. Kita tidak berhak pakai Pertalite gitu. Tapi itu justru malah kayak dikhianati. Dan itu bahaya kan gitu. Makanya itu mungkin Pertamina juga harus menjelaskan kasus ini secara gamblang dan agar trust itu tidak lagi hilang gitu. Karena saya melihat fenomena-fenomena yang selama ini saya jarang temukan gitu ketika pom bensin swasta yang tadinya sepi, sekarang ngantrinya lebih parah, Mas Andri. Bener. Dan itu bukan cuma di satu tempat gitu, bukan di satu merek, tapi di merek-merek yang lain juga penuh gitu. Artinya apa? Artinya memang Pertamina mengalami kerugian pasti. Iya. Mengalami kerugian karena kasus ini. Maka dari itu ketika kasus ini mencuat, mereka harus ambil sikap dan membuka kasus ini segamblang-gamblangnya agar bisa kembali menarik konsumen gitu. Iya, jangan sampai nantinya malah soal kepercayaan ya kan. Itu masih satu hal ya. Tapi kan hal yang lain, oplosan itu juga berbahaya. Iya kan, untuk kendaraan gitu, merusak mesin, merusak sistem, betul. Menambah polusi. Ya karena zat buangnya pasti akan berubah. Ya kayak gitu-gitu. Iya. Nah, itu kan juga harus dipikirin lagi karena sebelum-sebelumnya kan sempat rame tuh mobil. Betul. Kan? Ada yang dikuras tangkinya karena diisi Pertamax tuh. Karena ada endapan lumpur apa segala macam, filter bensinnya yang bermasalah apa segala macam. Nah, katanya filter bensinnya emang nggak pernah diganti atau apa, kan alasannya waktu itu ya gitu. Tapi ternyata udah mulai terungkap sekarang jadi kayak mikir lagi dong, flashback ke belakang. Iya. Kan? Jangan-jangan ini gara-garanya gitu, jangan-jangan dioplos. Tapi kita nggak tahu sih, maksudnya akan bentuknya seperti apa. Ini kan masih perdebatan publik ya, gitu. Tapi nanti tinggal Kejagung nih, ya penyelidikannya akan seperti apa. Apakah benar memang ini ya akhirnya jadi ladang korupsi, memanfaatkan situasi sekarang ini ya, maksudnya dengan adanya Pertalite terus kemudian diubah jadi Pertamax demi mendapatkan keuntungan atau gimana? Ini juga masih jadi bahan pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Betul. Karena bagi mereka yang mempunyai mobil, katakanlah mobil yang RON-nya RON 92 gitu ya, Mas Andri. Saya pikir mereka
mereka rela mengeluarkan uang Banget. mengeluarkan uang lebih gitu Iya. dengan membeli produk swasta Iya. agar mobilnya mereka tidak rusak gitu. Iya. Mereka pasti sayang akan itu kan. Nggak apa-apa deh gua ngeluarin duit agak mahalan tapi mobil gua aman gitu kan. Iya. Jadi gue bukan hak gua gitu kan. Nggak sepantasnya gue mendapatkan pertalite. Ada loh orang yang kayak gitu loh. Iya betul. Ada. Bener. Gitu. Gitu. Dan selain itu Om, ada isu yang rame nggak? Kemarin kayaknya juga isu yang rame ya di seminggu yang lalu nih Okezoners itu juga ngomongin soal band Sukatani tuh. Band Sukatani masih jadi perbincangan sih di Okezone gitu. Kita mengambil potret agak luasnya. Jadi bukan hanya Sukatani Om, bahwa ada beberapa karya seni yang kemudian bahasanya dibatasi mungkin ya, dibatasi oleh beberapa pihak. Kayak misalnya di lagu gitu, band Sukatani dengan lagu Bayar-Bayar sempat dilarang beredar gitu. Kemudian beberapa lukisan yang kemudian dianggap menyinggung itu dipaksa diturunkan. Seperti yang terbaru itu lukisan yang Garuda di dalamnya ada gambar tikusnya gitu. Jadi memang sedikit banyak kebebasan itu lagi rame, kebebasan berekspresi lagi menjadi sorotan gitu. Apakah pembatasan-pembatasan ini bagian dari upaya untuk membatasi kreativitas dalam berseni gitu. Sebenarnya kalaupun dibatasi, sebenarnya apa yang mesti ditakutkan dari karya seni gitu kan. Ini kan sebuah ekspresi, hanya ekspresi kreativitas kan gitu. Dia tidak memberikan efek langsung kepada ya entah kita mungkin dianggap provokatif kali Om. Dianggap provokatif mungkin, tapi setidaknya berarti kan memang ada yang salah kalau dianggap provokatif gitu loh. Ada kayak misalnya lagu Sukatani bayar gitu. Nah, itu kan normatif ya, orang padahal memang banyak oknum juga yang melakukan hal kayak gitu dan mungkin nggak semuanya. Nggak semuanya. Tapi fenomena itu ada. Fenomena itu ada gitu, dan ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan posisi dan jabatannya ya untuk hal-hal yang semacam itu yang disampaikan di liriknya band Sukatani ya. Band Sukatani gitu. Meskipun memang di Sukatani update-nya itu Om polisi bukan ada konser lagi kemarin. Iya, akhirnya sudah melakukan showcase lagi gitu, dibolehkan showcase kemudian menyanyikan lagu Bayar-Bayar gitu. Polisi yang menyuruh band Sukatani ini untuk meminta maaf dan menurunkan itu juga setelah diperiksa oleh Propam. Oleh Propam gitu. Tapi memang salah satu vokalisnya yang perempuan itu dipecat dari sekolahnya di itu SDIT itu. Meskipun anggapannya karena bukan lagu Bayar-Bayar yang viral, tapi dianggap melanggar kode etik. Nah, melanggar kode etik inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, kode etik yang mana. Kalau dianggap membuka aurat, justru para personilnya Sukatani itu memakai topeng dan menutup seluruh bagian tubuhnya gitu. Jadi alter ego ya. Apakah pemecatan ini bagian dari upaya membatasi kreativitas dari band Sukatani atau tidak gitu? Atau mungkin ya guru sekolah dasar kok nyanyinya lagu metal gitu kali ya? Iya, meskipun itu tidak masalah kan sebenarnya, tidak ada yang salah juga sebenarnya. Iya. Gitu. Ya, tapi ini menarik sih si band ini ya gitu, dan band Sukatani sekarang juga udah jadi duta belum sih Om? Banyak yang ramai menjadikan Sukatani duta. Tapi saya pikir janganlah, nggak usah. Nggak usah. Terus berkarya aja, karena ketika menjadi duta harus ada campaign-campaign yang dilakukan kan gitu. Oh iya benar, nggak bisa mengkritisi lagi ya. Gitu. Udahlah. Tidak bisa menjadi kontrol sosial. Independen aja gitu. Iya. Gitu ya. Nanti kita juga bakal dengarkan masukannya Om Alan ya. Nanti kita juga bakal ngobrol dengan Mas Benny Benke. Iya. Salah satu wartawan senior di dunia hiburan. Nanti dia akan menjelaskan ya. Pengamat seni budaya lah di Indonesia gitu. Tentang apa? Fenomena ini di Sukatani. ya. Oke, siap. Oke, Zoners, jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Mas Ben ya. Tetap di Morning Zone.